Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Udara di rumah sakit terasa pengap, bercampur dengan aroma antiseptik yang tajam dan samar-samar bau kematian yang selalu ada di tempat ini. Dokter Aris, orang ahli bedah saraf yang dikenal cekatan dan berdedikasi, baru saja menyelesaikan operasi panjang yang menguras tenaga. Ia merasa lelah, namun adrenalin masih memompa dalam nadinya. Ia memutuskan untuk memeriksa beberapa pasiennya di ruang perawatan intensif sebelum pulang. Saat ia melangkah melewati koridor yang remang-remang, ia mendengar suara samar dari salah satu kamar isolasi. Suara itu seperti rintihan pelan, namun terdengar sangat lemah, hampir seperti bisikan. Awalnya Dokter Aris mengabaikannya, menganggapnya sebagai suara mesin pendukung kehidupan atau desahan pasien lain. Namun rintihan itu terus berlanjut, terdengar semakin jelas seiring ia mendekati kamar bernomor 307. Kamar 307 dihuni oleh seorang pasien wanita muda yang mengalami koma akibat kecelakaan lalu lintas yang parah. Ia terbaring tak berdaya di ranjang. Seluruh tubuhnya terpasang berbagai alat medis yang berkedip-kedip dengan irama yang monoton. Dokter Aris membuka pintu perlahan, matanya menyapu ruangan. Semuanya tampak normal. Pasien itu terbaring tenang, napasnya diatur oleh ventilator. Namun, rintihan itu masih terdengar. Dokter Aris mendekat ke sisi ranjang. Ia mencoba mencari sumber suara itu. Apakah dari selang infus atau dari alat monitor detak jantung? Ia memeriksa semuanya dengan teliti. Tiba-tiba, ia mendengar suara itu lagi. Kali ini lebih jelas, seperti seseorang sedang berbisik di telinganya. "Tolong, jangan tinggalkan aku." Dokter Aris terkesiap. Ia segera menoleh ke sekeliling ruangan, mencari sumber suara itu. Tidak ada siapapun di sana selain dirinya dan pasien di ranjang. Anya menatap wajah pasien itu. Wajahnya pucat pasi, matanya terpejam rapat, bibirnya sedikit terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu. Jantung Dokter Aris mulai berdebar kencang. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia hanya lelah, halusinasi akibat kelelahan setelah operasi panjang. Ia kemudian memeriksa monitor detak jantung pasien. Angka-angka yang tertera menunjukkan irama yang stabil, namun Dokter Aris merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia merasa ada energi aneh yang memenuhi ruangan itu, energi yang dingin dan mencekam. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu dan melanjutkan pemeriksaannya. Saat ia sedang memeriksa infus, ia kembali mendengar bisikan itu. Kali ini lebih jelas dan terdengar seperti berasal dari pasien itu sendiri. "Aku sakit, tolong." Dokter Aris terkejut bukan main. Ia tahu betul bahwa pasien ini dalam kondisi koma, tidak mungkin bisa berbicara atau bahkan berbisik. Ia menatap pasien itu dengan pandangan ngeri. Ia melihat kelopak mata pasien itu sedikit bergetar. Jantungnya berdegup semakin kencang. Ia merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ia memutuskan untuk segera keluar dari ruangan itu. Ia merasa tidak nyaman dan ketakutan. Namun saat ia hendak berbalik, ia merasakan sebuah tangan dingin menyentuh lengannya. Ia terkesiap dan langsung menoleh. Tidak ada siapapun di sana. Namun ia merasakan sentuhan itu lagi. Kali ini lebih kuat, seperti ada yang menarik lengannya. Dokter Aris panik. Ia berusaha melepaskan diri dari pegangan tak kasat mata itu. Ia merasa seperti sedang ditarik ke arah ranjang pasien. Ia berteriak minta tolong, namun suaranya tertelan oleh keheningan malam rumah sakit. Ia merasa seperti sedang diseret ke dalam kegelapan yang pekat. Dalam kepanikannya, ia teringat akan alat monitor detak jantung. Ia segera meraihnya dan melihat angka-angka yang tertera di layar. Angka detak jantung pasien itu melonjak drastis, jauh melebihi batas normal. Detak jantung itu berpacu liar, seolah-olah pasien itu sedang mengalami ketakutan yang luar biasa. Bersamaan dengan itu, suara bisikan itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan penuh keputusasaan. "Jangan tinggalkan aku, tolong, aku takut." Dokter Aris merasa bulu kuduknya berdiri. Ia tahu ini bukan halusinasi. Ada sesuatu yang sangat salah di ruangan ini. Ia mencoba melepaskan diri dari pegangan tak kasat mata yang mencengkeram lengannya, namun terasa semakin kuat. Ia merasa seperti ada kekuatan gaib yang mencoba menariknya lebih dekat ke ranjang. Ia melihat ke arah wajah pasien. Kelopak mata pasien itu terbuka perlahan, memperlihatkan bola mata yang putih tanpa pupil. Wajahnya yang pucat kini tampak lebih mengerikan, dengan ekspresi ketakutan yang mendalam. Bibirnya bergerak-gerak, namun yang keluar hanyalah suara rintihan yang semakin mengerikan. Dokter Aris merasa seluruh tubuhnya lemas.
Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. Ia merasa seperti terhipnotis oleh tatapan kosong pasien itu. Ia merasa jiwanya seperti tersedot keluar dari tubuhnya, tertarik ke dalam kegelapan yang menguar dari pasien itu. Tiba-tiba ia merasakan sentuhan dingin di dadanya. Ia menunduk dan melihat sebuah tangan pucat dengan jari-jari yang panjang dan kurus menekan tepat di area jantungnya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mencoba merobek dadanya, mencoba mengambil sesuatu darinya. Dalam detik-detik terakhir sebelum kesadarannya hilang, Dokter Aris melihat senyum tipis tersungging di bibir pasien itu. Senyum yang penuh kepuasan dan kegelapan. Ia merasakan denyut jantungnya sendiri mulai melambat, seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengambil alih detak jantungnya. Ia merasakan dingin yang semakin pekat merayap ke seluruh tubuhnya, membekukan setiap saraf dan ototnya. Ia mencoba berteriak, namun yang keluar hanyalah suara serak yang lemah. Ia mencoba melawan, namun tenaganya seolah terkuras habis. Ia merasa seperti sedang tenggelam dalam lautan kegelapan yang tak berujung. Pandangannya mulai kabur, suara bisikan itu kini terdengar seperti paduan suara yang mengerikan, mengelilinginya, menariknya semakin dalam. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang menyilaukan muncul di hadapannya. Cahaya itu terasa hangat, berbeda dengan dingin yang menyelimutinya. Cahaya itu perlahan menariknya keluar dari kegelapan. Ia merasakan sensasi seperti ditarik ke atas, menjauh dari ranjang mengerikan itu. Ketika kesadarannya perlahan kembali, Dokter Aris mendapati dirinya terbaring di lantai, terengah-engah. Ia melihat sekelilingnya. Ruangan itu kembali normal. Pasien di ranjang masih terbaring tak bergerak, matanya tertutup rapat, napasnya diatur oleh ventilator. Monitor detak jantung menunjukkan irama yang stabil, seolah tidak terjadi apa-apa. Dokter Aris segera bangkit, tubuhnya masih gemetar, namun ia merasa lega. Ia memeriksa lengannya, tidak ada bekas sentuhan tangan dingin itu. Ia memeriksa dadanya, jantungnya berdetak normal. Ia merasa seperti baru saja mengalami mimpi buruk yang sangat nyata. Namun sejak malam itu, Dokter Aris tidak pernah sama lagi. Ia menjadi lebih pendiam dan sering terlihat melamun. Ia sering merasa diawasi, bahkan ketika ia sendirian. Ia mulai menghindari ruang perawatan intensif, terutama kamar nomor 307. Ia merasa ada sesuatu yang tertinggal di sana, sesuatu yang mencoba untuk mengikutinya. Beberapa minggu kemudian, kabar buruk datang dari kamar 307. Pasien wanita muda itu meninggal dunia. Kematiannya mendadak dan tidak terduga, meskipun kondisinya sudah membaik dan ia menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Dokter Aris merasa sedikit lega mendengar kabar itu. Namun, di sisi lain, ia juga merasa ada rasa bersalah yang mendalam. Ia bertanya-tanya, apakah ia bisa melakukan sesuatu untuk mencegah kematian itu? Apakah ia bisa menyelamatkan pasien itu dari cengkeraman entitas mengerikan yang ia rasakan malam itu? Sejak kematian pasien itu, Dokter Aris semakin sering mengalami kejadian aneh. Ia mulai mendengar bisikan-bisikan di telinganya saat ia sedang melakukan operasi. Bisikan itu seringkali berisi instruksi yang salah atau bahkan peringatan yang menakutkan. Terkadang, ia merasa seperti ada tangan lain yang mencoba mengendalikan alat bedahnya, mengarahkannya ke arah yang berbahaya. Suatu malam, saat ia sedang melakukan operasi darurat pada seorang pasien yang mengalami pendarahan otak, hal yang paling mengerikan terjadi. Saat ia sedang berusaha menghentikan pendarahan, ia merasakan sebuah tangan dingin yang sama seperti malam itu kembali menekan dadanya. Kali ini ia tidak bisa melawan. Ia merasakan jantungnya berdetak semakin lemah, seolah-olah ada sesuatu yang sedang berusaha mengambilnya. Ia melihat ke arah pasien di meja operasi. Wajah pasien itu kini terlihat pucat pasi, dan matanya yang terbuka lebar menatap Dokter Aris dengan ekspresi yang sama mengerikannya seperti pasien di kamar 307. Bibir pasien itu bergerak perlahan, dan Dokter Aris mendengar bisikan yang sama, kali ini terdengar lebih jelas dan mengerikan. "Sekarang giliranmu." Dokter Aris merasakan tubuhnya menjadi lemas. Ia tidak bisa lagi memegang alat bedah. Ia melihat alat itu jatuh ke lantai dengan suara dentang yang keras. Ia merasakan dingin yang semakin pekat merayap ke seluruh tubuhnya, membekukan setiap sel dalam dirinya. Ia melihat bayangan hitam mulai memenuhi pandangannya, menelan segalanya. Perawat di sampingnya berteriak histeris melihat kondisi Dokter Aris. Ia melihat sang dokter tiba-tiba terkulai lemas di meja operasi. Wajahnya pucat pasi, matanya membelalak kosong. Alat bedah terlepas dari genggamannya dan jatuh berbum ke lantai. Detak jantung Dokter Aris yang terpantau di monitor mulai melambat drastis, berirama tidak teratur sebelum akhirnya menghilang.
Tim medis lainnya segera berlari masuk ke ruang operasi. Mereka mencoba melakukan resusitasi jantung paru pada Dr. Aris. Namun, semua usaha mereka sia-sia. Dr. Aris dinyatakan meninggal dunia di meja operasi dengan penyebab kematian yang tidak dapat dijelaskan secara medis. Tubuhnya dingin, seolah seluruh kehangatan dan kehidupan telah tersedot keluar darinya. Rumah sakit pun gempar. Kepergian mendadak seorang dokter bedah saraf yang handal seperti Dr. Aris meninggalkan duka mendalam bagi rekan-rekannya. Namun, di balik kesedihan itu, terselip rasa takut dan kebingungan. Apa yang sebenarnya terjadi pada Dr. Aris? Mengapa ia meninggal secara tiba-tiba di tengah operasi? Beberapa staf medis yang bekerja malam itu, termasuk perawat yang pertama kali melihat kejadian tersebut, mulai berbisik-bisik. Mereka menceritakan tentang kejadian aneh yang dialami Dr. Aris beberapa minggu sebelumnya di kamar 307. Mereka berbicara tentang bisikan-bisikan misterius, sentuhan dingin, dan perasaan diawasi. Awalnya, banyak yang menganggapnya hanya cerita seram akibat kelelahan. Namun, ketika cerita tentang kematian Dr. Aris mulai menyebar, ketakutan itu semakin menjadi nyata. Para staf mulai merasa tidak nyaman bekerja di malam hari. Mereka sering mendengar suara-suara aneh di lorong-lorong yang sepi, melihat bayangan-bayangan bergerak di sudut mata, dan merasakan hawa dingin yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Kamar nomor 307 pun menjadi tempat yang paling dihindari. Meskipun pasien di dalamnya sudah meninggal, aura mencekam di sekitar kamar itu semakin terasa. Beberapa perawat yang terpaksa harus masuk ke kamar itu untuk membereskan barang-barang pasien atau melakukan prosedur pembersihan, melaporkan pengalaman-pengalaman yang membuat bulu kuduk berdiri. Mereka mengaku mendengar suara tangisan bayi yang samar-samar, padahal tidak ada bayi di sana. Ada juga yang merasakan seperti ada yang mengawasi mereka dari sudut ruangan, atau merasakan sentuhan dingin di kulit mereka saat sendirian. Salah satu perawat, sebut saja namanya Nina, menceritakan pengalamannya saat ia sedang membereskan lemari pasien di kamar 307. Saat ia sedang melipat pakaian, tiba-tiba ia merasakan ada yang menarik rambutnya dari belakang. Ia berbalik dengan cepat, namun tidak ada siapapun di sana. Hanya ada ranjang kosong yang kini tampak lebih menyeramkan dari biasanya. Nina merasa sangat ketakutan dan segera keluar dari kamar itu, meninggalkan sisa barang-barang pasien yang belum dibereskan. Sejak kejadian itu, Nina menjadi sangat trauma. Ia bahkan mengajukan permohonan pindah divisi agar tidak lagi bertugas di lantai itu. Kisah-kisah seperti Nina semakin banyak bermunculan, menciptakan atmosfer ketakutan yang merayap di seluruh rumah sakit. Para staf mulai saling berbisik tentang kemungkinan bahwa arwah pasien di kamar 307 atau bahkan arwah Dr. Aris sendiri masih gentayangan di lorong-lorong rumah sakit. Rumah sakit pun mulai melakukan investigasi internal, namun tidak ada penjelasan logis yang bisa ditemukan. Semua prosedur medis telah diikuti dengan benar, tidak ada kelalaian yang terdeteksi. Namun, kejadian-kejadian aneh terus berlanjut, seolah menegaskan bahwa ada kekuatan lain yang bermain di balik semua ini. Beberapa bulan setelah kematian Dr. Aris, seorang dokter muda bernama Dr. Bima mulai merasakan hal yang sama. Ia mulai mendengar bisikan saat sendirian, merasakan sentuhan dingin, dan melihat bayangan-bayangan sekilas. Ia mencoba mengabaikannya, menganggapnya sebagai efek psikologis dari bekerja di lingkungan yang penuh tekanan dan kelelahan. Namun, pengalaman-pengalaman itu semakin sering terjadi dan semakin nyata. Suatu malam, saat ia sedang melakukan ronde sendirian di lantai yang sama dengan kamar 307, ia mendengar suara rintihan yang sangat lemah. Ia berhenti melangkah, jantungnya berdebar kencang. Suara itu terdengar familiar, seperti suara yang pernah ia dengar dari cerita-cerita rekan kerjanya tentang mendiang Dr. Aris. Dengan ragu, ia berjalan menuju sumber suara. Ia berdiri di depan pintu kamar 307 yang kini sudah kosong. Rintihan itu terdengar lebih jelas dari dalam sana. Dr. Bima merasa merinding. Ia tahu kamar itu sudah lama kosong, namun suara itu jelas berasal dari dalam. Ia memberanikan diri untuk mengintip melalui celah pintu yang sedikit terbuka. Di dalam kamar yang gelap, ia melihat sosok Dr. Aris berdiri membelakanginya, menghadap ke arah jendela. Sosok itu tampak sama seperti saat ia masih hidup, mengenakan seragam dokternya. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Sosok itu tampak lebih transparan, dan aura dingin yang memancar darinya terasa begitu kuat. Dr. Bima terkesiap. Ia ingin berteriak, namun suaranya terkekat di tenggorokan. Ia merasa seperti sedang melihat hantu. Tiba-tiba sosok Dr. Aris berbalik perlahan. Wajahnya pucat pasi, matanya membelalak kosong, persis seperti saat ia ditemukan meninggal di meja operasi.
Kau juga akan merasakan apa yang kurasakan, bisik Dokter Aris dengan suara serak yang mengerikan. Mereka mengambilnya dariku, dan sekarang mereka akan mengambilnya darimu. Dokter Bima merasa seperti disengat listrik. Ia mundur selangkah, lalu berlari sekuat tenaga menjauhi kamar itu. Ia tidak berhenti berlari sampai ia tiba di ruang jaga perawat, di mana beberapa perawat sedang berjaga. Ia terengah-engah, tubuhnya gemetar hebat. Para perawat terkejut melihat kondisi Dokter Bima. Mereka segera menenangkannya dan memintanya menceritakan apa yang terjadi. Dengan suara bergetar, Dokter Bima menceritakan apa yang ia lihat di kamar 307. Ia menceritakan tentang sosok Dokter Aris yang berdiri di sana, berbicara kepadanya dengan suara mengerikan. Awalnya, para perawat saling pandang dengan cemas. Mereka tidak yakin apakah Dokter Bima hanya berhalusinasi karena kelelahan atau memang ada sesuatu yang mengerikan yang terjadi. Namun, melihat ketakutan yang begitu nyata di mata Dokter Bima, mereka mulai percaya. Sejak malam itu, Dokter Bima tidak pernah lagi bertugas di malam hari. Ia mengajukan permohonan pindah ke departemen lain, jauh dari lantai yang menyimpan begitu banyak kenangan mengerikan. Ia masih sering merasa dihantui oleh kejadian itu, namun ia berusaha untuk melanjutkan hidupnya. Ia tahu bahwa apa yang ia alami bukanlah sekadar kelelahan, melainkan sebuah peringatan. Peringatan bahwa di balik dinding-dinding steril rumah sakit, terkadang ada kekuatan gelap yang bersembunyi menunggu mangsa berikutnya. Rumah sakit itu sendiri perlahan-lahan mulai kehilangan reputasinya. Kabar tentang kejadian-kejadian aneh, kematian misterius, dan penampakan hantu mulai menyebar di kalangan masyarakat. Kamar nomor 307 akhirnya ditutup permanen. Pintu kayunya yang usang dicat ulang dengan warna putih kusam, namun aura dingin dan mencekam di sekitarnya seolah tidak pernah hilang. Terkadang di tengah keheningan malam, beberapa staf yang masih bertugas mengaku mendengar suara rintihan samar atau bisikan yang tak jelas asalnya, seolah-olah ada sesuatu yang masih terperangkap di dalamnya, merindukan kebebasan atau mungkin merindukan jiwa baru untuk direnggut. Beberapa tahun berlalu, rumah sakit itu terus beroperasi, namun bayangan masa lalu selalu menghantuinya. Staf medis baru yang datang seringkali tidak mengetahui cerita lengkap tentang apa yang terjadi di kamar 307 atau nasib tragis Dr. Aris. Namun, mereka tetap merasakan ada yang tidak beres dengan tempat itu. Setiap kali mereka melewati koridor lantai itu, terutama di malam hari, mereka akan merasakan bulu kuduk merinding, seolah ada mata tak terlihat yang mengawasi setiap gerakan mereka. Pernah suatu kali seorang teknisi listrik dipanggil untuk memperbaiki lampu yang mati di dekat kamar 307. Saat ia sedang bekerja, ia mendengar suara ketukan dari dalam kamar yang seharusnya kosong itu. Awalnya ia mengira itu hanya suara dari pipa atau bangunan yang sudah tua. Namun ketukan itu semakin keras dan berirama, seperti seseorang yang berusaha menarik perhatian. Dengan ragu, ia mendekati pintu dan menyentuh gagang pintu. Dinginnya terasa menusuk tulang. Saat ia hendak membuka pintu, ia mendengar suara tawa kecil, seperti tawa anak kecil, namun terdengar sangat menyeramkan. Teknisi itu langsung menjatuhkan peralatannya dan berlari keluar, bersumpah tidak akan pernah lagi menginjakkan kaki di lantai itu. Mereka percaya bahwa di dalam kegelapan malam, di lorong-lorong rumah sakit yang sunyi, ada entitas-entitas yang terus mencari kesempatan untuk beraksi. Entitas yang terikat pada tempat itu mungkin oleh rasa sakit, keputusasaan, atau mungkin oleh sesuatu yang lebih jahat lagi. Kamar nomor 307 tetap menjadi simbol dari kengerian yang tak terucapkan. Pintu putihnya yang kusam seolah menyimpan sejuta rahasia kelam. Kadang-kadang di malam yang sangat sunyi, ketika angin berhembus kencang di luar jendela rumah sakit, para perawat yang berjaga di ruangan lain bersumpah mendengar suara rintihan yang sangat pelan, seolah berasal dari balik dinding kamar yang terkunci itu. Suara itu terdengar seperti bisikan yang memohon pertolongan. Namun di saat yang sama juga terdengar seperti ancaman yang dingin. Dr. Aris, sang ahli bedah saraf yang cekatan, kini menjadi bagian dari legenda kelam rumah sakit itu. Kisahnya menjadi pengingat bahwa di balik jas putih dan peralatan medis canggih, ada misteri yang tak terpecahkan dan ada batas tipis antara kehidupan dan kematian, antara dunia yang kita kenal dan dunia lain yang penuh kegelapan. Dan bahwa terkadang di tempat yang paling steril sekalipun, kegelapan bisa menemukan jalannya untuk merayap masuk, meninggalkan jejaknya yang tak terhapuskan pada jiwa-jiwa yang rentan. Rumah sakit itu terus beroperasi, namun bagi mereka yang tahu, kamar nomor 307 akan selamanya menjadi tempat yang dihindari.
sebuah monumen bisu bagi kengerian yang tak terkatakan.